Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya Deprian Fernando. Oh iya, kok ketemu lagi ya? Saya aja belum mengenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Deprian Fernando. Saya lahir di Desa Petaling, Kecamatan Tulung Selapan, Ogan Kampiring Ilir, Sumatera Selatan, 1998. Ya, begitulah teman-teman. Di video kali ini saya cuma pengen curhat, ya mungkin sedikit tentang kegelisahan hati dan sedikit perjalanan hidup yang saya alami gitu teman-teman. Saya lahir dari 4 saudara ya teman-teman. Saudara saya semuanya perempuan dan saya sendiri laki-laki. Dan juga alhamdulillahnya cuman saya sendiri yang mengalami keadaan tunanetra atau kehilangan penglihatan seperti ini. Ya, saya memberanikan diri duduk di depan kamera untuk bercerita di depan teman-teman semua. Itu hanya dikarenakan saya hanya hobi membuat membuat channel YouTube, boleh dibilang ya sekedar upload menghibur diri sendiri ketika lagi gabut gitu ya teman-teman. Nah ini kebetulan saya juga lagi bosen dan kebetulan juga saya lagi nggak ada kerjaan. Ya mungkin inilah sedikit kisah yang mungkin teman-teman nggak tahu ya. Kadang banyak orang yang mengira saya ini orang yang bisa melihat pada umumnya, tapi pada kenyataannya saya hanya mata yang kelihatannya normal tapi dia tidak bisa difungsikan, begitu teman-teman. Dan kita ngobrol santai aja teman-teman, kita nggak perlu banyak basa-basi atau gimana-gimana ya, ngobrol-ngobrol ringan aja lah, santai tapi pasti ya teman-teman. Memang sengaja saya bikin video ini hanya selingan saya ya teman-teman. Channel Fernando Official ini channel Fernando Story ini baru saya bikin ya teman-teman di bulan Juni kemarin kalau nggak salah. Silakan teman-teman lihat di deskripsinya itu bulan kapan saya bikin, saya lupa. Tapi di situ hanya membahas khusus source ya. Nah kali ini saya ingin bukan merubah sih, lebih ke channel ini akan saya buat sebagai tempat mengupload apapun yang saya suka upload, begitu teman-teman. Dan untuk lebih jelasnya ya nggak perlu berkonsep ataupun bertema ya teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin suka dengan tema sembarang upload seperti ini, silahkan teman-teman subscribe channelnya. Dan juga ya teman-teman, jadi saya dulu tinggal bersama kedua orang tua saya di daerah Ogan Kampiring Ilir ya, Tulung Selapan nama daerahnya, di Desa Petaling. Semenjak saya kecil sampai saya besar, saya tidak pernah menikmati yang namanya sekolah, karena pada masa itu tidak ada yang tahu ya teman-teman. Kedua orang tua saya juga tidak tahu kalau sekolah untuk tunanetra itu ada. Jadi saya diajak merantau kemana-mana dulu, mulai dari tinggal di hutan. Bahkan saya pernah diajak kedua orang tua saya dulu pergi merantau ke daerah Kalimantan Tengah. Saya ingat banget itu di daerah Tanjung Terantang ya teman-teman. Wah itu di situ senang banget teman-teman, karena banyak banget teman-teman yang perhatian sama saya, suka ngajakin main-main juga gitu ya. Terus setelah pulang dari Kalimantan, saya ikut orang tua pergi lagi ke nama daerahnya daerah Rambutan, masih di daerah Sumatera Selatan juga ya teman-teman.
Jadi di situ saya ikut orang tua di apa ya namanya, ternak ayam. Nah, di ternak ayam potong dulu, atau ayam negeri ayam negeri kayak apa namanya tuh ya, pokoknya kami nyebutnya ayam potong ya. Jadi ikut ternak ayam potong selama berapa tahun ya, 3 tahun. Nah itu teman-teman. Oh ya, saya dulu ikut orang tua ke Kalimantan itu mulai dari umur 6 tahun ke 7 tahun gitu lah, gitu. Berangkat 2005. Nah, adik saya yang terakhir itu lahir di sana teman-teman, lahir di daerah Pangkalan Bun namanya, Kalimantan Tengah. Adik saya lahir di sana tahun 2010 kita pulang ke Palembang kembali, pulang ke daerah Ogan Komering Ilir, tepatnya di Tulung Selapan di Desa Petaling. Dulu almarhum nenek juga masih hidup teman-teman, masih ada. Jadi saya kebanyakan waktu bis pulang dari Kalimantan itu kebanyakan ikut sama beliau teman-teman. Nah jadi nggak tahu informasi kalau adanya sekolah khusus untuk tunanetra. Nah kenapa saya bisa seperti sekarang ini? Dulu ada informasi teman-teman waktu ini, tapi waktu apa ya, waktu nenek saya meninggal. Nah, nenek saya meninggal itu 2012. Kakek saya meninggal itu 2012. Terus 2013-nya 2013-nya nenek saya nyusul. Nah, di situ teman-teman, saya pulang ke kampung, sering ikut teman-teman juga ya. Jadi nggak ada kerjaan, pulang ke kampung. Jadi kerjaan saya dulu mondar-mandir aja di jalan, keliling sana sini, ikut sama teman-teman yang normal ya. Nah saya dulu banyak bergaul juga sama teman-teman yang normal dulu teman-teman nih. Teman-teman saya juga rame dulu yang normal. Mereka juga ya banyak peduli juga sama saya. Tapi di balik itu saya ngerasa bukan lingkungan saya, bukan karena nggak mau bermasyarakat, bukan, tapi karena saya merasa mereka punya kehidupan mereka masing-masing, tidak perlu dibebani oleh saya gitu. Nah akhirnya saya ikut di rumah, pulang kan, istilahnya bukan pulang sih, lebih ke diam aja di rumah, jarang kemana-mana semenjak itu gitu teman-teman. Dan akhirnya ada kakek saya yang tinggal di kota Palembang ngasih tahu kalau ada sekolahan khusus tunanetra. Nah dari situ tuh teman-teman kehidupan saya mulai berubah, mulai bangkit gitu. Awalnya saya udah sempat down, sempat putus asa gitu teman-teman. Putus asanya gimana saya mau menjalani hidup dengan keadaan saya yang tidak melihat seperti ini ya. Tapi saya sadar di waktu itu, saya sadar kalau semuanya udah Allah yang ngatur. Meskipun saya frustasi, tapi saya dibalik itu sadar. Meskipun saya sempat mengeluh, sebelumnya sempat mengeluh, ya Allah kok saya dilahirin begini sih gitu kan, kok saya dilahirkan menjadi seorang yang nggak berguna gitu kan. Tapi setelah ada informasi itu semuanya berubah. Nah gimana perubahannya teman-teman? Ikutin terus ya video-video saya setelah ini, karena di sini saya akan menceritakan berbagai hal tentang kehidupan saya kepada teman-teman semua. Dan mohon maaf ya teman-teman apabila cerita yang saya sampaikan sulit dimengerti dan membingungkan untuk teman-teman semua. Saya harapkan semoga teman-teman semua bisa sedikit memahami keluh kesah hati saya ya teman-teman. Karena di sini juga saya ingin menceritakan tentang ya kekecewaan, kepedihan ya. Tapi di sini juga saya akan memberikan sebuah motivasi bagaimana untuk menjalani hidup. Begitu teman-teman. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Oh ya, saya mau pusing.
Saya juga mau ngasih tahu kepada teman-teman bahwa video ini adalah video pertama di channel Fernando Story setelah video-video source yang saya bikin. Ya. Dan selamat menyaksikan buat teman-teman. Lihat video-video short saya di bawah ya. Silahkan telusuri di channel Fernando Story. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Waktunya saya pergi ya. Maksudnya waktunya saya pamit.